Halo Dosto, Apke Sehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Jadi Dosto, di vlogs kali ini Alia sebenarnya mau sharing aja sih sedikit informasi nih terbaru yang Alia dengar untuk saat ini seputar NOC marriage. Jadi kalau ada yang belum tahu apa itu NOC marriage, jadi NOC marriage itu bisa dibilang seperti surat izin menikah dari kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta, Dosto. Jadi ini adalah salah satu syarat yang kita perlukan untuk bisa menikah secara resmi di Indonesia. Karena biasanya setiap KUA itu pasti akan minta NOC marriage ini. Tapi memang untuk saat ini nih ada beberapa poin yang berubah nih, Dosto. Jadi di sini Alia mau sedikit informasi ke Dosto semua. Jadi Dosto ceritanya waktu itu memang ada beberapa yang DM Alia ya, info ke Alia bahwa sekarang tuh Kak untuk pengurusan NOC marriage-nya tuh aku tuh ribet banget kayak gitu. Jadi ada beberapa poin yang udah berubah. Waktu itu sempat ada yang cerita. Dan ternyata memang benar, Alia cari tahu sendiri, peraturannya ini tuh baru-baru aja Dosto berubah untuk mendapatkan NOC marriage. Kalau dibilang ribet ya memang ribet gitu ya, nggak selonggar kayak dulu-dulu gitu ya. Dulu-dulu aja Alia tuh udah ngerasa kayaknya ribet banget gitu ya. Dengan peraturan yang sekarang ya memang Alia akui makin ribet, Dosto. Makanya Alia tuh sering banget kalau misalnya ada yang tanya ke Alia tentang prosedur pernikahan di Indonesia atau gimana sih Kak untuk dapetin NOC marriage, itu Alia tuh welcome ya untuk cerita pengalaman Alia, bagaimana proses pengurusannya, bagaimana dokumen-dokumen Alia waktu itu, contoh-contohnya. Itu memang Alia sharing di Instagram Alia, itu memang ada juga di pin Instagram Alia. Karena waktu itu Alia juga ngerasa kan pernah ngalamin hal itu ya, jadi mungkin pengalaman Alia ini bisa sedikit kayak membantu lah gitu ya, sesama yang Alia pernah ngalamin hal itu dulu kayak gitu. Tapi memang Alia tuh selalu bilang ke mereka kalau kalian juga harus rajin-rajin langsung follow up ke kedutaan Pakistan tersebut gitu ya. Karena takut-takut ya ini ada perubahan-perubahan aturan seperti ini, Dosto. Nah oke, lanjut Dosto, jadi kita langsung ke poinnya yang membedakan NOC sebelumnya dengan NOC yang sekarang-sekarang ini nih. Jadi peraturannya ini tuh baru ya Dosto ya, baru banget gitu ya diterapkan oleh kedutaan. Jadi yang membedakannya itu ada beberapa poin nih Dosto. Jadi waktu itu karena Alia dapat DM seperti itu, jadi Alia mau cari tahu juga kan. Jadi Alia email ke kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta, dan sama mereka tuh Alia dikirimin syarat-syaratnya itu apa aja. Jadi kalau misalnya Dosto pengen tahu, Dosto bisa langsung email ke kedutaan, atau juga Dosto mungkin mau cek di pin Instagram Alia, itu ada syarat-syarat terbarunya itu apa aja. Nah jadi poinnya itu yang membedakan NOC sekarang ini itu adalah dari surat-surat pihak kita nih, dari surat kita sebagai calon mempelai wanita yang notabene-nya warga negara Indonesia. Jadi di aturan tersebut untuk mendapatkan NOC itu kan memang kita sebagai WNI itu kita harus buat surat pernyataan bahwa kita itu tidak keberatan menikah dengan pria Pakistan, intinya seperti itu. Nah kalau misalnya Dosto mau tahu contoh format suratnya tuh kayak apa, Dosto bisa langsung cek di pin Instagram Alia. Kemudian satu lagi juga surat izin dari orang tua kita untuk mengizinkan anaknya menikah dengan warga negara Pakistan. Nah itu contohnya juga ada di pin Instagram Alia. Jadi kalau misalnya Dosto mau ikutin format Alia itu boleh. Nah cuma yang membedakannya adalah kalau dulu tahun lalu, Alia kan pengalaman itu tahun lalu ya, itu cukup kita dan orang tua kita itu tanda tangan di atas materai Indonesia. Jadi waktu itu cukup seperti itu aja. Tapi kalau untuk saat ini itu surat tersebut itu harus kita legalisir di Kementerian Luar Negeri atau MOFA yang ada di Indonesia pastinya ya kan. Cuma waktu itu sempat juga ada yang DM sama Alia ya, waktu itu bilang katanya sebelum ke Kementerian Luar Negeri itu harus ke Kemenkumham terlebih dahulu. Nah kalau di peraturan kedutaannya sih cuma ditulis dilegalisirnya di Kemenlu. Cuma mungkin prakteknya seperti itu, yang ada yang bilang sama Alia tuh harus ke Kemenkumham dulu sebelum dilegalisir di Kementerian Luar Negeri. Nanti mungkin Dosto bisa cross check lagi ya detailnya yang seperti apa.
Dan kemudian sekarang tuh mereka minta SKCK gitu Dosto. Jadi SKCK-nya dari pihak kita WNI dan juga dari si laki-laki Pakistan. Setelah itu nanti SKCK-nya itu juga harus dilegalisir di Kementerian Luar Negeri atau MOFA, ya kan. Dan kalau misalnya untuk si laki-laki itu SKCK-nya itu dikeluarkannya oleh kepolisian setempat, yaitu di Pakistan. Nah tapi waktu itu juga ada yang sempat tanya, katanya kalau misalnya si laki-lakinya ini nggak di Pakistan posisinya, misalnya mereka kerjanya di Dubai atau di luar Pakistan lah, intinya kayak gitu. Nah infonya sih yang Alia dapat waktu itu ada yang cerita embassy itu jawabnya untuk SKCK-nya itu bisa dikeluarkan di tempat di kepolisian setempat si WNA itu tinggal. Jadi misalnya kalau si cowok Pakistannya tinggal di UAE, berarti di sekitaran di kepolisian setempat di UAE, seperti itu. Nah cuma nanti untuk dilegalisirnya ini di kementerian yang di mana nih, kayak gitu nih Alia masih belum tahu ya, karena kemarin si yang DM Alia itu nggak cerita gitu ya. Jadi nanti coba dipastiin lagi ke kedutaannya itu gimana kasusnya. Pokoknya rajin-rajin aja Dosto tuh update atau email ke kedutaan. Pengalaman Alia sih mereka tuh bales ya setiap kita email, cuma mungkin kadang nggak langsung di reply karena mungkin kan banyak ya yang email ke mereka gitu ya. Tapi sepengalaman Alia sih sampai detik ini sih mereka sih selalu bales email kita. Nah kemudian nih Dosto ada lagi yang membedakan NOC yang sekarang nih Dosto. Jadi yang Alia baca di peraturan terbaru itu adalah kehadiran orang tua kita nih, orang tua kita pihak perempuan WNI ini tuh dibutuhkan untuk bisa hadir ke kedutaan. Nah ini juga yang Alia tangkep ya, bedanya gini, kalau dulu tahun-tahun sebelumnya itu kita biasanya masukin berkas tuh pagi, kemudian siangnya itu NOC marriage kita tuh udah selesai, udah bisa kita ambil. Bahkan waktu itu pengalaman Alia tuh cuma nunggu 1 jam karena kebetulan waktu itu lagi sepi. Dan waktu itu juga petugasnya itu cuma tanya ke suami Alia itu ini pernikahan yang keberapa, yang pertama atau yang keberapa, cuma itu aja gitu ya sesi interviewnya gitu kan, nggak ditanya macam-macam lagi. Jadi ya udah gitu ya, lebih gampang selama dokumennya lengkap. Jadi nih menurut Alia ada kemungkinan bahwa NOC marriage ini nanti tuh jadinya tuh nggak di hari yang sama gitu ya kayak waktu yang sebelum-sebelumnya, karena di situ dicantumkan nanti kehadiran si orang tua perempuan ini itu dibutuhkan untuk datang ke kedutaan Pakistan di Jakarta, dan untuk jadwalnya nanti dikabarin lah intinya gitu ya dari kedutaan kapannya gitu, setelah berkas kita lengkap masuk ke kedutaan. Nah berarti kan ada kemungkinannya nih nggak seperti yang dulu kita masukin pagi, siangnya NOC marriage kita udah selesai, udah bisa kita ambil. Nah tapi pastiin lagi ya ke kedutaan Pakistan ya Dosto ya. Kemarin juga ada yang DM ke Alia, yang bersangkutan tuh nyampein juga ke kedutaan kondisi dari orang tuanya yang memang sudah tua gitu ya, memang sakit gitu ya. Nah ini gimana gitu ya. Dan jawaban dari kedutaan tetap diminta untuk datang ke kedutaan kayak gitu. Jadi mungkin ini yang beratnya ya untuk kita-kita yang tinggalnya tidak di Jakarta gitu kan. Terus juga kondisi orang tua kita mungkin yang nggak memungkinkan untuk traveling jauh gitu ya. Tapi nanti mungkin coba aja diomongin sama kedutaan ya. Jadi Dosto bisa telepon atau bisa email, kira-kira bisa dibantu nggak kalau misalnya posisinya orang tua kita memang bener-bener nggak memungkinkan, apakah mungkin bisa diwakili oleh keluarga kita yang lain. Jadi nanti komunikasi langsung ke kedutaan. Jadi Dosto itu dia poin-poin yang berubah dari pengurusan NOC marriage di kedutaan Pakistan. Jadi kalau Dosto pengen tahu detailnya itu Alia ada share kok di pin Instagram Alia, ada peraturan NOC terbaru. Itu Dosto tinggal klik aja, di situ ada linknya. Kemudian juga contoh dokumen Alia tahun lalu itu ada.
Dosto bisa contoh dari dokumen Alia kalau misal memang butuh, tapi pastiin juga Dosto komunikasi langsung aktif ke kedutaan ya. Kalau misalnya memang ada sekiranya yang kondisi Dosto seperti apa gitu ya, nah atau ragu atau gimana gitu ya, itu bisa langsung tektok ke kedutaan Pakistan, karena memang kalau pengalaman Alia tahun lalu masih lebih mudah gitu ya. Kalau sekarang ini memang bisa dibilang banyak yang bilang memang lumayan ya, bukan lumayan ya, ini memang ribet gitu ya. Terutama kalau misalnya kita yang tinggalnya itu di luar Jakarta. Kemudian kondisi orang tua kita memang yang tidak memungkinkan untuk travel jauh gitu ya. Mungkin nanti bisa dikasih solusi dari kedutaan supaya gimana enaknya gitu Dosto. Ya pokoknya Dosto semangat aja bagi yang saat ini sedang berjuang untuk halal. Pengurusan dokumennya memang ya mau nggak mau kita memang harus mengikuti peraturan yang ada Dosto. Diikuti satu persatu, insya Allah mudah-mudahan semuanya selesai dan lancar-lancar. Dan bagi Dosto yang para pejuang LDR, yang penting sih kalau menurut Alia dipastiin aja nih kita berhubungannya ini dengan pria yang memang benar-benar gitu ya, yang worth it untuk kita tunggu gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah orang gitu ya, karena kan kalau di LDR ini yang kita pertaruhkan itu kan adalah waktu kita ya. Ibaratnya kan kita nggak mau lah ya kalau misalnya udah bertahun-tahun chatting tapi ujung-ujungnya si cowok ini malah endingnya nikahnya sama pilihan orang tuanya gitu ya, atau nggak bisa nolak perjodohan. Itu kan banyak ya yang laki-laki Pakistan yang kayak gitu. Dan sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Bye bye. Allah Hafiz.